Dan itu orang-orang Nazaret yang menolak. Dan ini keturunan mereka nih, orang-orang Nazaret. You're from Nazareth, right? Dari Israel. Israel, from Nazareth? Yes. Wow. Ya, hai. Hai. Mungkinlah nenek moyang mereka yang dulu mau tolak Tuhan Yesus nih, mereka punya nenek moyang ya. Oke, bye-bye. Shalom, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama Pendeta Mel Atok. Saya dari kota Nazaret, Israel, di Mount Precipice. Ini gunung di mana, bukit di mana pernah Tuhan Yesus selesai melayani atau berkhotbah, menyampaikan firman di Nazaret, dan kemudian orang-orang Nazaret tidak bisa menerima bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan atau nabi yang dipakai Tuhan, dan mereka menolak dia. Dan dipercaya di sekitar gunung inilah, gunung ini mereka membawa Yesus untuk didorong saudara ke bawah. Nah, itu kota Nazaret di bawah ya. Lalu di belakang sini, di sana ya, itu ada gunung di sana. Iya, itu Gunung Tabor, gunung di mana Yesus dimuliakan. Di sana ada Gilboa. Gilboa itu tempat Saul mati ya. Lalu di belakang Gilboa itu, saudara-saudara, ada Samaria di sana. Lalu kemudian di sana ada Gunung Karmel. Ya, Gunung Karmel di sana, saudara-saudara. Kami akan ke sana nanti. Kalau sudah sampai sana, saya akan video buat saudara ya. Iya, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyampaikan firman, mereka tolak hanya dengan alasan yang sangat lahiriah ya, di mana mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan nabi, karena nabi tidak datang dari Nazaret ya. Hamba Tuhan juga sering ditolak karena kulit luarnya ya, karena mungkin dianggap orang-orang tidak pantas lah ya, berkaitan dengan latar belakang seseorang. Karena Yesus di Nazaret itu, saudara-saudara, dia besar di sini. Jadi ketika dia kembali, orang bilang ini kan bapak ibunya kita tahu semua. Lalu masa dia sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa? Orang tidak bisa menerima itu ya. Dan itu orang-orang Nazaret yang menolak. Dan ini keturunan mereka nih, orang-orang Nazaret. You're from Nazareth, right? Dari Israel. Israel, from Nazareth? Yes. Wow. Ya, hai. Hai. Mungkinlah nenek moyang mereka yang dulu mau tolak Tuhan Yesus nih, mereka punya nenek moyang ya. Oke, bye-bye. Iya. Mereka punya turunan-turunan mereka yang menolak Tuhan Yesus. Nah, dari tebing-tebing seperti inilah diprediksi Tuhan Yesus mau didorong, saudara-saudara. Tapi kemudian Tuhan Yesus lolos ya, karena memang belum waktu Tuhan. Dan kalau sudah waktu Tuhan, pasti ya Tuhan Yesus tidak akan mundur. Karena kita tahu bahwa ketika di Yerusalem semakin dekat hari, justru Yesus semakin maju ke Yerusalem, begitu kan? Nah, pelajaran bagi kita dari tempat ini, saudara-saudara, gunung di mana Tuhan Yesus pernah mau ditolak, didorong oleh orang-orang Nazaret karena tidak menerima bahwa Yesus adalah seorang hamba Tuhan ya. Jadi ya itulah, kita sebagai manusia, kita dididik untuk, atau kita diingatkan untuk jangan pernah mengukur orang dari kulit luar. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 1 mulai 27-28, firman Allah mengingatkan kita di sana bahwa apa yang lemah bagi dunia, apa yang bodoh bagi anggapan dunia, itu yang dipilih Allah
untuk mempermalukan orang-orang pintar, mempermalukan orang-orang terpandang dan lain sebagainya. Itulah Tuhan, saudara-saudara. Dia akan bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Dia akan memakai siapa yang dia mau. Oleh karena itu, saudara-saudara, berkati oleh Tuhan Yesus, saya dan saudara tetap harus ingat ya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Jadi jangan pernah menghina siapapun. Tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Iya, dan pelajaran yang lain adalah bahwa kita tidak boleh, saudara-saudara, kita tidak boleh kalau lihat pencobaan ya, misalnya ada pencobaan, ada tantangan, ada serangan-serangan kuasa gelap atau orang-orang jahat, sebagaimana Yesus mau dibunuh oleh mereka di tempat ini, tetapi kemudian Yesus lolos karena belum waktunya ya. Jadi maksudnya orang bijak itu menurut Amsal kalau lihat malapetaka ya menghindar gitu ya. Tapi memang kita tidak bisa menghindari waktu Tuhan. Nah, waktu Tuhan ini juga terserah Tuhan ya. Kalau Tuhan mengizinkan waktunya dan seseorang mengalami kematian mengerikan lah, kategori martir seperti yang Tuhan Yesus alami atau yang dialami oleh rasul-rasul dalam sejarah kematian mereka, ya itu suka-suka Tuhan. Tapi ingat juga, tidak selalu bahwa orang itu pasti mati martir ya. Ada orang yang meninggal baik-baik. Menurut catatan sejarah Yohanes, penulis Injil Yohanes, penulis surat 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu, Yohanes saudara Yakobus anak Zebedeus itu, dia meninggalnya baik-baik aja di Efesus ya, pada 90-an Masehi ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kiranya pelajaran-pelajaran rohani yang saya seberangkan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, untuk kita terus menangkap pesan-pesan Tuhan yang tentunya dengan dasar firman Allah, sehingga kita bertindak seturut kehendak Tuhan ya. Saya Pendeta Mel Atok dari kota Nazaret menyampaikan video ini. God bless you all.